Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, ini pertemuan terakhir sebelum UTS. Minggu depan kita akan UTS. Oke. Di depan saudara ada satu isu katanya gitu, beredar teh palsu. Betul? Betul. Ini hasil penelitian loh, kata dia. Sudah dia teliti 3 jam tidak berubah warnanya. Tidak rasa teh juga. Padahal sudah dia celup. Lalu kita bisa menghukumi bahwa nalar orang ini salah. Oke, ternyata tidak semua orang bernalar, bercoba, mengusaha itu hasilnya benar. Gitu ya. Maka perlu ada satu aturan dalam penalaran, terutama di bidang kita penalaran hukum. Ada 2 contoh pedoman penalaran hukum. Ada 2 tokoh, nanti akan ada ya. Sebenarnya mirip-mirip saja, tapi saya akan tunjukkan kepada saudara di 2. Kalau ini kata Van de Velde menyebutkan ada 5 langkah. Jadi apa sih yang saudara akan lakukan ketika melakukan penalaran hukum itu 5 ini. Ini menurut tokoh pertama. Yang pertama, saudara mengidentifikasi sumber hukum. Ya. Walaupun sebenarnya di beberapa kritiknya sebenarnya kan muncul karena ada fakta-fakta dulu biasanya, tapi oke, masalah boleh saja. Kalau sudah ada faktanya, biasanya saudara mengidentifikasi sumber hukum. Kemarin kita belajar tentang sumber hukum, ya. Lalu kita analisis sumber hukum itu. Cukup di situ saja tidak, Mbak? Kita analisis untuk apa? Hukum yang berlaku atau mungkin berlaku dalam hal-hal yang nanti akan kita bahas itu. Memastikan bahwa apa yang kita temukan dalam sumber hukum itu adalah sesuatu yang valid, verified. Lalu, kata Van de Velde, mensintesiskan dari berbagai aturan itu atau dari berbagai sumber yang ada, ya, agar nanti synthesize the applicable rules of law into a coherent structure. Jadi jelas dulu yang mau kita terapkan itu. Setelah jelas aturan yang mana yang mau kita terapkan itu, baru kita gali fakta-fakta yang tersedia. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada potensi salah. Pertama, potensi salah ketika yang di pertama, sumber hukumnya. Lalu ada potensi salah pada fakta-faktanya. Kalau sudah valid dua-duanya, lalu bagaimana menerapkan yang tadi, hukum itu kepada fakta? Sesimpel itu. Tetapi ternyata, nanti kita lihat, apakah gampang begitu? Tokoh yang lain, kata ini Pak Siddhartha, banyak saya kutip di dalam disertasi saya. Kata beliau ada A, B, C, D, E, F. Berarti ada 6 juga. Oke. Pertama, beliau mulai dari identifikasi faktanya. Karena tidak semua fakta itu fakta hukum. Bisa jadi faktanya itu tidak juga relevan, bisa jadi juga faktanya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu yang kedua, menghubungkan kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan. Kasusnya di awal-awal pertemuan kita, ada kasus tertentu. Oh, ini perdata, Pak. Oh, ini pidana, Pak. Ini tun, Pak. Misalnya begitu. Pastikan. Lalu kita seleksi mana sebenarnya sumber hukum yang valid. Oh, ada berbagai aturan. Bisa jadi dia kena dari berbagai aturan, tapi sebenarnya yang mau kita terapkan yang mana? Yang relevan. Lalu menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus itu. Lalu, Pak Siddhartha mengatakan alternatif penyelesaiannya apa saja?
Kalau datang kepada saudara, klien, oh ini begini, ini akan kena ini. Saudara lihat alternatif, karena bisa jadi satu kasus tidak hanya mengandung satu solusi. Oh ini bisa diselesaikan dengan pidana Pak. Oh ini bisa diselesaikan dengan perdata Pak. Pastikan saudara memahami semua alternatif itu. Karena kebanyakan orang puas hanya, oh ini satu sisi saja, ini pidananya saja, oh ini perdatanya saja, oh ini apa? Terakhir, kalau kita mau bergerak, kita pastikan kita pilih. Oh kalau mau pilih selesaikan dengan cara ini, begini prosesnya. Oke, sesimpel itu. Tapi mari kita coba lihat. Saya nggak tahu saya pernah di kelas ini atau tidak, tapi saya akan ulang contohnya. Contoh ini selalu saya pakai dalam kelas saya. Di bawah sana ada perempatan Juanda ya, perempatan flyover itu. Oke, di sini jalan Juanda. Sampai sana berarti perempatan Antasari. Oke, saudara nongkrong di sini. Ada yang di sini yang pernah naik angkot, taksi, angkot? Pernah? Pernah atau tidak? Tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi saudara tahu cara naik angkot? Gimana kira-kira? Berdiri di pinggir. Kalau ada seseorang, ini orang, anggap saja si siapa? Siapa pun namanya? Siapa? Insan. Insan. Mau naik angkot, gimana bentuk angkot? Nah, anggaplah begini ya. Mau naik angkot ke sana, apa yang dilakukan oleh insan? Ya? Tunggu pinggir jalan. Angkotnya ngelihat ada insan, dia akan berhenti di sini. Terus apa yang dilakukan insan? Pesan itu sesuai enggak? Sesuai aplikasi kan enggak ya? Apa yang dilakukan angkot? Diam aja, insannya langsung masuk. Ya insan berjalan sampai perempatan sini, lalu dia turun. Apa yang dilakukan insan? Pergi aja dia. Supir angkotnya bilang apa? Woi, bayar woi. Kata insan, si insan rada-rada kurang ajar. Insan tidak mau bayar. Berapa ongkos angkot sekarang? Saya juga tidak tahu ya. Ada yang tahu? Hah? 5.000? Hah? 10? Yakin 10? Yang terakhir pernah naik? Ah, film lagi. Kalau 10 dari sini ke situ mending naik itu. Anggaplah 5.000 ya. Anggap sih. Saya tahu juga. Cuma contoh ini saya suka. Kenapa? Naik. Nah, pertanyaannya, perbuatan insan tidak bayar ini menurut pelayanan hukum apa? Sah tidak sah, legal tidak legal. Kalau saudara katakan sah, dasarnya apa? Legal tidak legal, dasarnya apa? Saya beri waktu 5 menit untuk berpikir. Nanti saya akan pilih saudara-saudara. Sekali lagi, diterapkan apa yang benar yang saudara kepahian. Apa itu? Harus ada apa? Harus ada bahan hukumnya. Sumber hukumnya apa yang diterapkan ke sini? Ini jenis apa? Hukum apa? Saya akan ngecek apakah saudara selama 7 pertemuan ini bisa sudah bernalar atau belum. Oke.
Jadi pertanyaan yang misalnya adalah hasil penalaran hukum saudara, perbuatan yang dilakukan insan ini secara hukum seperti apa? Oke, 5 menit dari sekarang. Sekali lagi saya ulang pertanyaannya, perbuatan insan yang setelah naik angkot lalu turun tidak mau bayar itu secara hukum dikategorikan sebagai apa? Ya. Spesifik apa yang dilakukan oleh insan saja.
Oke, waktu habis. Siapa yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Gampang kan? Gampang. Ya kayaknya gampang, Pak, pas sudah dilihat jadi rumit. Oke, siapa yang nggak ada yang mau? Presensi mana presensi? Ya, oke, nggak apa-apa deh, nggak usah. Mbak, pilih satu angka 1 sampai 60. Pilih satu angka 1 sampai 60. Satu angka, bukan orang. Angka 1 sampai 60. 30. Mas, siapa yang di 30 di presensi? Ada? Iya, silakan maju. Gampang kan? Gampang. Hanya masalah sepele kayak gini. Silakan. Mbak, silakan, Mbak. Pegang mic-nya dan jelaskan jawaban saudara. Mic-nya dipegang. Mic, pakai mic. Ya memang setahu saudara, bukan setahu saya kan. Kalau saya benar jawabannya. Harus sampai betul. Kalau nggak betul, ya ada konsekuensinya. Kalau menurut saya, Ihsan ini ada melanggar hukum pidana, karena dia juga kan secara langsung dia kan melakukan penipuan, dia sudah memakai jasa angkot, supir angkot itu, terus dia pas sudah sampai tujuan malah kabur. Jadi ya, jawabannya salah. Silakan tunjuk cari kawan. Cari kawan yang lain yang membantu saudara. Klerin Nurhanisa, Pak. Silakan maju. Oke. Kalau yang saya dapat itu kan ketika Ihsan naik angkot dia tidak membayar. Perbuatan itu bukan kasus pidana, tapi maksudnya kasus prestasi itu di hukum perdata, kecuali dia menipunya. Dia nggak mau bayar tapi pakai nama orang, terus ada orang misalnya yang disuruh-suruh sama dia untuk menipu dengan dia menipu, tapi karena disuruh itu cuma tidak mau bayar suapnya. Oke, tidak mau bayar. Oke, perbuatannya tidak mau bayar kan, betul tadi ya. Oke, lalu perbuatan itu disebut sebagai wan prestasi. Wan prestasi itu apa tuh? Ingkar janji. Ingkar janji. Jadi kalau ada perjanjian, saudara tidak memenuhi isi. Ya. Pertanyaan saya, sejak kapan ada perjanjian dan mana perjanjiannya dan antara siapa perjanjian itu? Kan kata saudara ingkar janji atas perjanjian. Mana perjanjiannya? Sama siapa perjanjiannya? Gampang kan? Pertanyaan saya gampang-gampang dari tadi. Silakan. Ya kan saudara yang bilang nih, yang bilang ada ingkar janji. Ingkar janji itu terjadi kalau ada perjanjian, betul? Betul masalah? Nah, sekarang saya tanya, mana perjanjiannya? Antara siapa? Ya, oke, sebelum itu, antara siapa perjanjiannya? Harusnya, tidak ada jawaban harusnya. Spesifik. Jawaban siapa para pihak dalam perjanjian? Ihsan sama? Oke, anggaplah itu ya. Pertanyaannya, mana perjanjian? Jawab saja. Dia perjanjiannya secara tidak langsung, Pak, kan apa kan
Oke. Oke. Siap. Terus Isat itu masuk ke dalam akal secara tidak langsung. Oke. Pertanyaan saya, adakah istilah perjanjian namanya perjanjian tidak langsung? Sekali lagi, setiap berucap harus punya dasar. Adakah namanya perjanjian tidak langsung? Kalau bingung, cari kawan lagi. Biar ramai di tempatnya. Satu dulu. Silakan. Silakan maju. Ayo segera. Bisa tidak bisa maju aja dulu kan gitu. Sekali lagi, setiap omongannya harus punya dasar, bukan sembarang bicara. Saya kasih clue, berarti jawaban perdata dan one prestasi. Perdatanya betul. One prestasinya yang masih kita pertanyakan. Jadi ada perjanjian tertulis terjadi, Pak. Karena Antara siapa? antara jasa yang diberikan dengan insan tadi. Subjek itu tidak pernah ada jasa. Jasa itu objeknya. Subjek perjanjiannya siapa? Supir. Subjek perjanjiannya siapa? Pelaku perjanjiannya itu siapa? Insan. Adakah perjanjian itu satu orang? Perjanjian itu minimal ada dua pihak. Tidak harus orang. Bisa manusia, bisa badan hukum. Oke. Pertanyaan saya dengan sangat gampang, siapa para pihaknya? Siapa para pihaknya? Kan pertanyaan itu. Siapa para pihaknya? Tidak bisa jawab? Tidak bisa. Silakan tunjuk lagi. Makin ramai sampai semuanya berdiri ya. Nanti pilih teman yang bisa jawab apa yang nambah teman berdiri nih. Pertanyaannya sudah makin menyempit. Siapa para pihaknya dulu? Memang Pak, tidak ada. Jawabannya bukan memang Pak. Saya pertanyaannya spesifik siap. Kalau itu perjanjian, siapa para pihaknya? Tidak ada para pihak Pak. Tidak ada berarti tidak ada perjanjian. Memang sejak awal kita masuk itu memang sudah tidak ada kesepakatan. Berarti ini one prestasi bukan? Bukan. Apa ini? Lah kalau bukan apa? Oke, saya kasih clue lebih lanjut lagi. Ini kan ternyata menjawab pertanyaan begini tidak gampang. Ya, kalau yang kecil begini tidak bisa jawab, bagaimana satu urusan hukum yang lebih besar? Ini kan mungkin terjadi, mungkin nggak? Sangat mungkin terjadi ya. Pertanyaannya, dan ini dekat saja, dekat banget. Kenapa? Karena ini di jalan Juanda. Dan ini ada di sekitar depan kita. Angkot itu masih jalan. Bukan sesuatu yang ngawang-ngawang jauh dari kita, tidak.
Tidak ngomongin istana kepresidenan, tidak. Kita ngomongin sesuatu yang ada dekat saja. Kita itu belajar hukum agar bisa solve the problem, menyelesaikan masalah. Kalau tidak, berarti kita belum mampu menyelesaikan masalah. Saudara belajar itu bukan dapat untuk IPK tinggi, tidak. Membantu solve the problem. Oke, kalau ada permasalahan perdata, ada sesuatu yang melanggar, itu pilihannya hanya dua. One, prestasi, atau perbuatan melawan hukum. Nah, pertanyaan yang ada di depan itu, one, prestasi atau perbuatan melawan hukum. Kenapa? Pertanyaan berikutnya kan, kenapa? Bukan sekedar kalau tidak tahu jawabannya, nah, tanya. Karena si insan ini sudah merugikan si supir sudah menggunakan jasanya Pak. Ya, bukan begitu jawabannya. Kalau jawaban itu bukan jawaban anak hukum. Apa saya bilang setiap kita ucap harus ada dasar. Oke, tuh yang mau angkat tangan tuh, membantu saudara, silakan maju. Iya dong. Di sini maju sini jawabannya. Jadi kan ini permasalahan cuma insan naik angkot, Ya. tetapi tidak bayar kan Pak? Ya. Nah, dari tadi saya research dan saya ketemu di ruang online di dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu menyebutkan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat baik secara tertulis atau tulisan, sehingga untuk kasus yang Anda tanyakan tertulis atau tulisan. Jadi kan Pak, misalnya insan naik angkot, pasti ada perjanjian secara lisan dan Pak antara sopir dan insannya. Pasti kasih tahu harga berapa, misalnya dari Samarinda sini sampai ke Samarinda seberang. Harga pasti dikasih lihat. Sampai sana insan tidak membayar, berarti otomatis insan melawan hukum. Sebentar, PMH atau wan prestasi? Perbuatan melawan hukum, karena ada normanya. Karena dia melanggar apa? Karena dia melanggar pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oke, tadi saudara bilang melanggar pasal. Ya. Tapi sebelumnya saudara bilang ada perjanjian lisan. Yang mana yang dilanggar? Undang-undang atau perjanjian? Dari omongan saudara tadi itu sudah struktur hukumnya sudah sangat kacau. Jangan pernah menyebut ada perjanjian kalau saudara mau bilang pasal undang-undangnya. Pertanyaan saya, jadi ini PMH dulu. Makanya pertanyaannya berangkat dari sini dulu. Nah, ini PMH, undang-undang atau hukum lah ya. Ini PMH atau wan prestasi? Kalau saya nganggapnya itu PMH juga. PMH. Terus ngapain? Regulasi mengatur sendiri Pak. Terus kenapa saudara ngomongin perjanjian tadi? Enggak. Salah tafsirnya Pak, salah ngomong. Salah ngomong ya. Salah ngomong. Iya. Nah, coba gini di hadapan klien, bubar kan saudara? Malu nggak? Gitu kan? Jadi ini latihan. Di kelas saya silahkan salah, di depan klien nanti jangan sampai salah. Jadi ini melanggar hukum apa melanggar perjanjian? Hukum Pak. Menurut saya Pak. Melanggar hukum. Iya. Oke. Tapi saudara tadi bilang sini ada perjanjian lisan. Betul nggak sebenarnya ada perjanjian lisan? Kita cek dulu. Ada nggak perjanjiannya? Kata masnya tadi ada. Orang naik angkot itu bikin perjanjian enggak? Katanya ada. Bukan Pak, maksudnya perjanjiannya itu ketika insan naik, Ya. sopirnya bilang harganya segini. Sepakat kalau itu? Berarti ada kata sepakat. Ada para pihak. Syarat perjanjian ada berapa? Syarat sahnya perjanjian ada 4. Ada kata sepakat, centang. Betul tadi?
Ada para pihaknya, betul ada? Ada. Ada satu apa tadi? Klausul tertentu, hal tertentu kan ya, yang jadi objeknya. Objeknya apa nih? Perjanjian apa mereka? Perjanjian jasa. Jasa, naik angkot. Ya. Klausul yang halal? Ada, karena semua kita setuju dan memang hal yang baik. Oke, terpenuhi nggak semua? Baik. Kalau terpenuhi di PM atau pertanyaan saya, terpenuhi atau kalau terpenuhi apa tidak? Perjanjiannya terpenuhi atau tidak? Memenuhi syarat sah perjanjian? Kalau melanggar perjanjian, wan prestasi atau PMH? Ayo, kamu sih ngomong-ngomong perjanjian. Kalau nggak ngomongin ya saya bahas kan. Ngajak teman ya. Saya tanya deh. Ada yang pernah naik angkot? Angkat yang pernah naik angkot? Yang pernah naik angkot? Ada yang depannya? Sini. Kamu kalau naik angkot, ya, angkot yang depan nih kan ya, yang biasa lewat ini. Ya, pernah kan ya? Kamu naik, kamu bikin ada tanya jawab atau langsung naik aja? Enggak. Oh, berjuanda gitu aja. Ya, itu kan? Omnya jawab nggak? Enggak, nanti Enggak kan? Selesai nanti. Sip. Ini Mas Bang segini gitu. Ya. Supirnya nggak pernah ngomong kan? Enggak. Oke, silakan dulu. Nah, Mas, ini jadinya spesifik dulu. One prestasi atau PMH? One prestasi. One prestasi ya, berubah lagi. Kenapa? Karena ada kesepakatan di jabatan bagian tadi. Ya. Alasannya karena memenuhi Empat syarat. syarat. Para pihaknya ada? Ada. Hal yang mau dilakukan ada? Ada. Ada. Nah, klausul ya halal, tentu halal kan itu. Pertanyaannya memang mereka pernah sepakat? Memang mereka pernah sepakat atau tidak? Pernah ada? Deal Pak ya? Deal. Sepakatan nggak itu? Tadi Masnya bilang, apakah supirnya ngomong? Tidak. Pertanyaannya, apakah ada kata sepakat di situ? Ada nggak sepakat di situ? Kalau tidak memenuhi syarat, nah, silakan jawab ya. Kalau ada atau tidak? Kalau tidak memenuhi, perjanjiannya sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak. Kok cepat banget berubah? Pertanyaannya kan saya ulangi dikit-dikit ya. Ada nggak kata sepakat di sana? Tidak. Lah kalau tidak dipenuhi syarat perjanjian, ada perjanjiannya nggak berarti? Tidak ada. Kalau tidak ada perjanjiannya berarti ini one prestasi atau bukan? Apa berarti? Wah, pintar sekali berubah. Plan sekali ini. Gimana? Oke, saya tanyakan kepada seluruh peserta sini ya. Kata Mas Yuri apa jawabannya berarti? Apa? PMH. Adakah yang beda Mas ya? Adakah yang beda? Adakah beda? Yang beda dengan jawaban Mas ya? Mas, ya. Menurut saudara apa? Silakan maju. Maju. Iya. Oke, silakan maju. Satu yang masih beda. Apa bedanya? Menurut saya kasus ini Pak masih belum jelas barangnya. Nah, jangan jawaban itu. Saya tidak mau jawaban yang tidak jelas. Harus jawaban jelas. Ini one prestasi atau PMH? Enggak, menurut saya ini Pak tindak pidana. Kenapa Tidak, ini perdata. Tadi sudah saya kasih clue, ini perdata.
Dia tidak bayar perdata, kan? Nah, perdata tinggal pilih one prestasi atau PMH. Saya ngomongin perdatanya nih. Kalau Bapak bilang tadi saya berbeda dari jawaban Bapak. Ya, berarti bukan itu jawabannya. Menurut saya, Kamu bawa ke polisi, sini sebentar ya. Kamu jadi sekarang itu, gini. Ya, kamu bawa ke kantor polisi, apakah diterima? Jawabannya sekarang itu kalau kerugian di bawah 2 juta, itu tidak akan diproses. Apalagi kerugiannya berapa tadi? 5.000. 5.000. Bapak, ini kan kasusnya tadi Bapak sudah menjelaskan kan di kasus tersebut kan Ya. ada insan turun dari angkot. Ya. Nah, itu nggak tahu Pak insan ini kenapa turun dari angkot. Siap, dia turun dari angkot tidak ada masalah apa-apa, dia hanya tidak mau bayar. Nah, proses tidak mau bayar itu adalah kasus perdata, gitu ya. Kan saya spesifik, kalau insan tidak bayar itu apa? Itu kasus perdata. Oh, kalau nanti dia penipuan dan macam-macam, itu lain lagi. Yang saya bahas cuma dia tidak bayar, itu kasusnya perdata. Kalau perdata pilihannya antara dua ini, one prestasi atau MH. Masnya terakhir tadi jawabnya alasannya karena tidak ada perjanjiannya. Ada lagi yang beda jawabannya? Masih ada yang tidak ada beda jawabannya? Ada yang masih beda jawabannya? Ya, silakan maju ke depan. Silahkan saja sampaikan. Tapi spesifik ya, ini pilihannya hanya kasus perdata, PMH atau one prestasi. Silakan Mas. Ya. Pak. Jadi kasusnya Insan itu masuknya dia di buat prestasi Pak. One prestasi. Perjanjiannya di mana? Ada perjanjiannya? Perjanjiannya itu ketika dia naik angkot, biasanya ditanya Pak. Tidak. Jadi contoh Mas Suri. Jadi sudah dicontohkan, supirnya diem sama sekali. Aduh, kalau saya naik angkot ditanya dulu Pak. Tanya kayak gimana? Ya, Mas mau kemana Mas gitu Mas? Terus saya jawab Pak, saya mau ke Pramuka gitu Pak. Ya. Tarifnya biasanya berapa Pak? 10.000 biasanya. Oke. Beneran pernah naik angkot? Pernah Pak? Nanyanya gitu. Ya. Oke. Terus setelah 10.000 terus? Terus nanti pas diantar, misalnya kalau saya Ya. Sebentar. Ada nggak kata sepakat? Kamu ngomong sepakat? kalau Nah, saya tanya kapan sepakatnya kapan? Secara nggak langsung sama dong. Ya. Apa dasarnya itu tidak langsung? Nah, silakan sebutkan. Kalau misalnya Amiri langsung naik, Dasar hukum. Ngomong bukan sekali lagi, jangan pakai logika. Dasarnya dulu. Oke, tadi ya. Berapa Mas? 10.000. ya, Nah, mana sepakatnya? Setelah itu apa? Nah, tunjukkan kesepakatannya. sepakatnya itu ketika Kapan kesepakatannya dan dasar hukumnya apa? Jangan ngarang pokoknya ya. Harus punya dasar hukum. Latihan. Pokoknya setiap ngomong setelah ini, setiap kalian di kelas apapun itu, kalau bisa jangan asal cuap. Dasar hukumnya apa? Ya, maksud tadi oke, saya terima tanyanya apa kapan kesepakatannya dan apa dasar hukum? Kalau tidak ada berarti ada nggak kesepakatannya? Ada tidak kesepakatannya? Ada atau tidak kesepakatannya? Ada atau tidak kesepakatannya, Mas? Ada tidak? Tidak ada. Saya jawab, laki-laki harus dijawab. Iya atau tidak? ada Pak. Ya, di mana? Kapan kesepakatan dan dasar hukumnya apa? Ya, ketika pas nanya harganya itu Pak. Menanya harga itu kesepakatan. Kamu ke warung gitu, ada harganya 1 juta, sepakat Pak? Harus sepakat itu Pak. Tidak. Kamu bisa nggak bayar kan? Nggak bisa bayar kan? Bisa lanjutkan apa enggak? Bisa tidak. Itu bukan kata sepakat.
Kamu nanya nih, berapa harganya nih? 1 juta. Kamu pasti sepakat sudah itu? Iya. Masih bisa ya? Maksud satu sepakat itu berarti kalau setelah itu wajib diteruskan. Wajib diteruskan apa tidak? Wajib, Pak. Orang nanya tuh nggak wajib. Kan nanya, ini berapa? Jawabannya 1 juta. Saya wajib meneruskan atau nggak jadi Pak? Iya kan? Nah, kan Pak kamu mau bernalar begitu kan? Ya, saya tanya ini sepakat gitu. Berarti kalau kamu nanya berapa harganya disebutkan itu sepakat atau tidak? Itu bentuk kesepakatan menurut hukum, sekali lagi bukan menurut perasaan kita, bukan menurut logika kita, bukan menurut seperti umumnya kayak gitu. Orang hukum jangan pernah begitu. Saya bertanya lagi, adakah kesepakatan di sini? Tidak ada. Silakan turun dulu ke belakang. Ya, waktunya habis. Waktunya habis, saya akan jelaskan secara singkat. Silakan, segera. Minta waktu sebentar ya. Saya jelaskan jawabannya, biar kalian tidak salah paham. Tolong perhatikan saya dengan waktu sesingkat-singkatnya. Kalau ada pelanggaran perdata, pilihannya adalah PMH atau wan prestasi. Kita cek dulu ada tidak perjanjiannya. Kalau tidak ada perjanjiannya, maka dia adalah. Jadi yang dilakukan insan ini apa? Apa? Wan prestasi. Ada para pihak? Ada. Ada hal yang dibahas, klausul apa hal yang jadi bahan perjanjian itu ada. Apa klausul halal dibolehkan? Tinggal pertanyaan kesepakatan. Pak, tidak pernah ada kesepakatan antara. Itu kan dari tadi yang saya tanya. Masalahnya saudara nggak bisa jawab. Kenapa? Karena perjanjian sepakat ini ada. Kapan? Tadi tawarin 10.000. Berhenti di situ, itu bukan kesepakatannya. Dia naik ke dalam angkot, itu berarti dia sepakat dengan harga itu. Paham? Loh, itu dasarnya apa Pak? Dasar hukumnya? Ngomongnya pakai dasar hukum. Dasar hukumnya apa? Hukum ada. Berdasar hukum adat, kebiasaannya itu ini ya. Saudara, ini berapa Mbak harganya? Misalnya ya 2 juta. Oke, saya ambil, saya taruh sini, sudah tidak dikuasainya lagi. Ini tanda saya sudah menyepakati perjanjiannya. Tugas saya adalah bayar 2 juta. Paham? Cara jelaskan bisa jadi mirip sudah tadi Masnya, iya Pak ini. Tapi kalau saudara salah menjelaskan secara aturannya, salah. Jadi jawabannya apa ini? Wan prestasi karena ada perjanjian yang dilanggar. Apakah ada dasar lainnya Pak? Dasar tidak ada. Namanya adalah. Sebentar, saya boleh minta waktu sedikit. Apakah ini perjanjian? Kok nggak muncul? Sini muncul. Kok di situ nggak muncul? What happened? Saudara bisa tambahkan dengan namanya sumber hukum yang lain, namanya adalah doktrin. Menurut Prof. Subekti ada perjanjian namanya perjanjian pengangkutan. Satu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.
Perjanjian ini perjanjian yang bernama, ada namanya perjanjian. Saudara nyarinya kurang jauh. Apakah soal tadi akan ketemu kalau saudara jawab di AI? Tidak ada jawabannya. Ternyata banyak yang tidak bisa terjawab dengan AI. Maka saudara harus lebih pintar dibanding AI. Jadi satu kelas tadi ada yang benar? Tidak ada. Oke? Silahkan dicoba lagi. Pekan depan kita UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.